guru Bapak Sekali juga mohon maaf apabila kelihatan guru. Di sini kemarin kami sudah bersama dengan Pak Paman, BPD dan Ustaz telah mempelajari tentang pelajaran. Jolin. Yang mengambil HP tadi. Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa melaksanakan program berlaku. Cuma ini adalah baru, ini familiar, tapi sebenarnya juga kita laksanakan. Soalnya yang di sini yang programnya itu sudah mendalam pola pembelajaran yang berkesadaran bermakna dan kejujuran. Yang kita tahu dari masuk olah pikir, olah hati, olah rasa, olah pikir. Olah pikir di sini tentukan bagaimana pembelajaran dalam kelas. Olah hati berarti kita bagaimana dapat menguasai emosi itu dengan lebih menjadi dari orang lain, bermasa. Selanjutnya adalah olah hati. Olah hati berarti kita di sini seperti kegiatan ekstrakurikuler dan jelas podcast juga termasuk dalam itu. Untuk olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga tersebut untuk menunjukkan kita mendapatkan profil lulusan. Jadi kita diharapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 8 dimensi. Harus 8 dimensi itu. Harus bernalar kritis, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki rasa kewargaan, kreatif, mandiri, komunikatif, dan sehat, serta harus bisa berkolaborasi. Jadi itulah harapan dari pemerintah negara agar kita dapat menghasilkan peserta didik yang seperti ini. Selanjutnya, prinsip pembelajaran yang diharapkan dalam pembelajaran ini adalah karakteristik pembelajaran itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang pertama yaitu berarti siswanya harus sadar dulu, lalu bisa ajar. Oh, siswanya itu tidak sadar kan gimana Bu? Jadi siswanya harus sadar dulu, harus sadar. Oke itu baru melek ya, tidak tidur. Selanjutnya bermakna, jadi pembelajaran tersebut harus akan membekas di dalam dunia tersebut. Bisa menggunakan contoh-contoh yang real life yang ini nyata. Selanjutnya harus mengembirakan. Mengembirakan ini seperti apa Ibu? Ibu kan Bapak sudah melaksanakan itu, seperti ice breaking, bernyanyi itu sudah termasuk mengembirakan. Selanjutnya pengalaman belajar akan dilanjutkan oleh Ibu Aisyah. Baik Bapak Ibu, di sini kita perlu mengingat ini kodenya 8334. Apa itu 8334 Bapak Ibu? Yang pertama ada 8 dimensi profil lulusan, terus 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Baik. Selanjutnya 8 dimensi profil lulusan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nizam. Itu ada keimanan dan ketakwaan kepada
Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Kalian. Baik Bapak Ibu, tentunya sebelum memulai pembelajaran kita nanti akan membuat RPP. Dalam RPP itu ada tujuan pembelajaran. Kalau kita pada pendekatan Merdeka Belajar kemarin, karena sekarang masih kurikulum Merdeka, itu beda pendekatan, kita pendekatan PPP. Kemarin Merdeka Belajar kita masih menggunakan Bloom's Taxonomy. Kalau Bapak Ibu pernah dengar higher order thinking skill atau HOTS. Nah, untuk sekarang ya yang C1 sampai C6. Sekarang pemerintah mintanya kita menggunakan taksonomi Solo atau Structure of Observed Learning Outcomes. Lebih kurang hampir sama Bapak Ibu. Yang pertama ini incompetence. Kalau menurut kita pada program pembelajaran itu masih di level incompetence, berarti dia belum berkompetensi. Tanda-tandanya dia masih sering salah atau gagal. Dia sering kehilangan proyek. Nah, yang paling baik Bapak Ibu, dia itu sudah sampai di extended abstract. Di extended abstract ini, kalau di higher order thinking skill kemarin, murid-murid sudah bisa menciptakan sesuatu, bisa memformulasikan sesuatu, juga bisa merefleksi dirinya sendiri. Kira-kira hari ini saya sudah belajar apa aja sih? Nah, kalau murid-murid sudah sampai di level itu, berarti insya Allah pembelajarannya sudah berhasil Bapak Ibu. Terakhir dia sudah bisa menciptakan. Kalau di SMA atau di kuliah dia sudah bisa membuat teori. Kita singkat saja Bapak. Cukup. Selanjutnya oleh Ibu Pemi. Lanjut. Baik. Jadi ada kerangka pembelajaran Bapak. Tadi di awal sudah disebutkan ada 8, 3, 3, 4. Nah, 4 yang terakhir ini yaitu praktik pedagogis yang pertama, kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Kalau bisa dalam pembelajaran kita nanti dari buat RPP, 4-4-nya kita masukkan Bapak Ibu. Dari praktik pedagogis, guru memilih strategi pembelajaran. Apa strategi pembelajaran kita Bapak Ibu? Misalnya metode PJBL, PBL, dan lain-lain. Terus di kemitraan belajar, kita satu program atau kita ajak juga lingkungan kita untuk menjadi mitra. Misalnya pada saat itu kita materinya wirausaha. Kita boleh mewawancarai pelaku usaha yang berada di sekitar sekolah. Kita minta guru kita mewawancarainya. Atau ada praktek-praktek lain yang butuh mitra. Ada juga lingkungan belajar. Lingkungan belajar berupa ruang fisik, bisa ruang virtual, juga budaya belajar. Terakhir tentunya pemanfaatan digital seperti infocus, AI tentunya yang disampaikan oleh Pak Andre tadi. Mungkin sekian Bapak Ibu, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Pemi Latisha. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut lagi ya, sedikit lagi. Tadi sudah dijelaskan 8, 3, 3, 4. Apa itu Bu? Ayo kita ulangi yuk, biar ingat nih, biar nempel. 8 itu 8 dimensi lulusan. Itu tujuan kita. Pembelajaran kita itu tujuannya ada di 8 dimensi lulusan. Untuk mencapai 8 dimensi itu ada 3, 3, 4. 3 yang pertama prinsip belajar. Itu tadi harus menyenangkan, bermakna atau apa? Bermakna bahasa Inggrisnya berkesadaran dulu. Berkesadaran, meaningful, bermakna, mindful, dan menggembirakan, joyful. Nah, kalau sudah 3 prinsip itu baru masuk lagi 3 pengalamannya. Tujuannya kita tahu, prinsipnya kita tahu, baru pengalamannya. Ada tadi mulai dari memahami sampai merefleksi. Kemudian baru kerangka yang dijelaskan oleh Pak Kalian tadi. Kerangka itu apa? Itulah modal awal kita buat RPP-nya. RPP yang akan kita gunakan nanti sudah masuk RPP pembelajaran mendalam. RPP diplomasi. Beda nggak bentuknya dengan yang modul ajar? Kira-kira otomatis kalau namanya saja sudah beda, pasti ada perbedaan juga. Kalau di modul ajar dulu banyak Bapak Ibu yang harus kita siapkan kan? Satu modul itu bisa puluhan lembar, belum materi ajar segala macam. Nah ini disederhanakan. Lagi seperti dulu. Jadi
Identifikasi ini apa yang harus ada di situ? Kita identifikasi dulu kesiapan peserta didiknya. Kita tulis di situ, peserta didik saya materi sebelumnya ini, tujuannya nanti ini, supaya memudahkan kita kalau mengajar. Oh, kita tahu hasil asesmen awalnya itu, kita tuliskan di RPP. Kemudian karakteristik materinya, baru kita tentukan dimensi profil lulusan. Apakah ke-8-8-nya harus masuk semua di tiap kegiatan? Tidak. Kita sesuaikan mana yang sesuai dengan materi yang mau diajarkan. Mungkin hari ini 4 dimensi, besok yang 2-nya, besok 2-nya, atau bisa 8-8-nya. Sesuaikan dengan materi yang akan diajarkan di kelas. Nah, kemudian baru ada desain pembelajaran sama CP. CP-nya masih CP yang lama, tinggal download aja. CP-nya tidak usah kurang-kurang ditambah karena CP itu kan capaian secara umum. Masukkan saja, baru topiknya, kemudian pengalaman belajar ini kalau dulu namanya kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Sama kegiatan akhir ini juga isinya. Nah, baru terakhir ada asesmen. Nah, sama masih namanya kita masih pakai nama asesmen. Nah, ini contohnya. Ini RPP yang model barunya ini seperti ini. Di sini ada identifikasi, ini kotak pertama. Peserta didik, ya kita identifikasi dia awal minatnya apa, latar belakangnya, materinya apa kita tulis. Materi pelajarannya apa kita tulis. Dimensinya kan ada 8. Cukup di checklist mana yang mau kita pakai. Kemudian CP-nya tinggal tulis, copy paste kalau CP. Di situ ini opsional, boleh dipakai, boleh enggak. Kemudian tujuan wajib ya, kalau tujuan pelajarannya kita tulis, langsung masuk ke desain. Ada praktik pedagogisnya, kemitraannya kalau memang kita ada kolaborasi tulis, kalau nggak ada kemitraan, nggak ada kolaborasi tidak apa-apa, sesuaikan. Kemudian lingkungan pembelajarannya jelas-jelas, tulis aja ruang kelas, pakai laptop, pakai info, itu masuk. Kemudian pemanfaatan digital pun opsional. Jangan karena sudah coding, sudah AI, setiap hari nak pakai laptop gitu kan. Kadang ada memang pembelajaran yang tidak perlu pakai teknologi juga nggak apa-apa. Nah, tiap hari pulang nonton video, lama-lama anak akan merasa bosan gitu. Jadi pemanfaatan digital ini sifatnya opsional. Boleh dipakai, boleh tidak. Nah, sama di kegiatan awal sama pembuka, ada inti, ada penutup. Kemudian asesmen pembelajarannya juga sama, masih seperti yang dulu. Nah, asesmen, untuk asesmen ada 2. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Asesmen formatif ini di awal pembelajaran. Kalau dulu apa seksi? Nanya, kita belajar ini, misalnya kita hari ini belajar tentang lingkungan sekitar. Apa saja yang ada di lingkungan sekitar? Nah, itu termasuk asesmen awal sebelum masuk ke materi. Ada juga asesmen di dalam proses pembelajaran. Ibu-ibu kalau anak lagi berproses dinilai apa enggak? Apa yang dinilai? Latihannya. Biasanya kan kita nilainya latihan itu lah. Padahal seharusnya saat dia bekerja, saat dia mengisi, dia ribut, dia menolong temannya, itu semua harusnya dinilai. Itu masuk asesmen dalam pembelajaran. Yang biasa kita lakukan itu cuma ini, asesmen sumatif, kasih latihan, kumpul dapat 10 bintang, yang dapat 5 berarti kurang. Padahal aspek yang ini dalam prosesnya sebenarnya anaknya aktif. Nah itu, jadi jangan lupa saat menilai dua-duanya dinilai. Selama proses dinilai, latihannya atau akhirnya juga dinilai. Jadi ada 2 nilai anak. Nah kalau bahasa Inggrisnya, kalau yang untuk formatif itu disebutnya assessment as learning, untuk refleksi dalam proses pembelajaran, atau assessment for learning, untuk perbaikan proses pembelajaran. Itu formatif. Kalau yang sumatif, assessment of learning, mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Nah, apakah satu hari itu harus ada dua-duanya atau salah satu? Biasanya ibu-ibu kalau nilai apa?
cukup sumatifnya, formatifnya ketinggalan, atau formatif di awal aja tanya jawab, oh waktunya habis nggak sempat ngasih latihan, gitu kan? Makanya di RPP itu sudah ada alokasi waktunya, pandai-pandailah kita mengalokasikan supaya formatifnya dapat, sumatifnya juga dapat. Jadi satu hari kita tahu anak ini udah sampai atau belum. Nah itu untuk ini. Kemudian lanjut yang itu kan contoh sedikit lagi, contoh RPP pembelajaran yang sudah saya buat besar ini. Oke, terima kasih. Nah ini pembelajaran pembelajaran. Kadang di sini salah pahamnya juga begini Bapak Ibu banyak. Saya belum kelas 1, mana bisa dibuat RPP-nya? Anak aja belum bisa baca. RPP itu Bapak Ibu bukan harus materi yang tinggi-tinggi yang ada di buku saja. Apa yang mau kita ajarkan hari ini perlu rencana kan? Perlu, walaupun kita mengajarkan ABC ke anak, perlu tidak kita buat rencana? Perlu, itu bisa dikeluarkan dalam RPP. Itu, jadi jangan bilang, oh tunggu dulu lah, nanti anak saya kemudian bisa baca dulu, baru saya buat RPP ngejar materi bukan. Apa yang mau kita ajarkan hari ini ke anak itu harus ada rencananya. Dan mungkin kita masuk kelas, walaupun ngajar ABC kan betul juga ya kita ajarkan. Kan ada juga rekan-rekan itu bisa dibuat RPP-nya. Nah kesempatan tahun ini saya kelas 1, jadi ini sama lah RPP. Ini identifikasi tadi. Jelaskan dulu peserta didiknya. Oh peserta didik saya itu sudah tahu A, I, O, E, O. Dia juga sudah tahu B, C, D, F, G. Berarti selanjutnya saya mau mengajari suku kata. Dari yang dia sudah hafal ini A, I, O, E, O, B, C, D, F, G. Nah di sini jelas. Nah untuk tercapai mereka tahu suku kata, saya perlu dimensinya segini aja. Tidak ada keluargaan, tidak ada kesehatan saya lewatin. Kemudian tujuannya jelas supaya anak bisa membaca dan menulis suku kata. Praktik pedagogisnya saya menggunakan metode tanya jawab dan penugasan karena masih kelas 1 ya. Jadi masih tanya jawab dan penugasan. Selanjutnya ke bawah. Oke, terlalu ke atas. Nah ini langkah lingkungan pembelajarannya yang saya gunakan itu ruang fisik, kemudian keaktifan peserta didik. Pemanfaatan digitalnya saya pakai slide PowerPoint tentang suku kata. Itu saya pakai. Nah sama pengalaman belajar sama lah kayak biasa, ada awal doa segala macam, ice breaking masih sama. Kemudian bertanya materi yang lalu di intinya. Nah di mana masuk 8334 itu? 8334 itu tercermin mulai dari awal ini. Kalau saya buat detail Bapak Ibu, pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam. Itu masuk yang mana itu? Memahami bermakna komunikasi. Kan kalau berdoa kita nyuruh anak itu kan masuknya komunikasi. Jadi yang 833 itu, kalau 4 kan kerangkanya nggak masuk ya, kerangkanya inilah dia. 833 itu harus nampak dalam RPP. 8 profil, 3 prinsip, 3 pengalaman itu harus masuk dalam RPP. Nih, guru mengkondisikan peserta didik agar siap belajar. Berarti anak harus sadar dulu kan, berkesadaran. Masukkan tadi tuh yang 3 prinsip berkesadaran, komunikasi. Kemudian ada juga ice breaking dan fokus. Itu masuk berkesadaran dan menggembirakan. Masuk dia yang 833 itu. Nah supaya saya tahu itu masuk mananya, saya biasanya buat di ujung-ujungnya. Oh ini masuk dimensi yang ini masuk prinsip yang ini masuk pengalaman yang ini. Misalnya ini, peserta didik menyimak video tentang suku kata. Berarti apa di situ yang masuk? Memahami masuk nggak di situ? Dia nonton pasti otomatis dia paham, masuk memahami. Berkesadaran nggak anak? Sadar dong ya, dia nonton pasti dia sadar. Bermakna nggak pembelajaran itu? Bermakna. Menggembirakan nggak kalau nonton video? Menggembirakan. Ini saya buat di situ. Jadi dalam semua RPP yang 833 itu harus tergabung. Tuh. Mau dibuat kalau ini terlalu rinci, mau dibuat di atasnya aja awal boleh. Yang penting nampak di keseluruhannya
833 itu harus masuk dalam RPP-nya. Nah sama penutupnya terakhir, asesmennya tadi ada asesmen awal kan tanya jawab, biasanya tanya jawab bisa. Kemudian selama prosesnya apa? Observasi sikap dan partisipasinya. Mana anak yang sering main, mana anak yang fokus, itu semuanya kita nilai. Baru asesmen sumatifnya biasanya latihan tertulis mengenai suku kata kalau anak kelas 1. Baru kalau ada remedial atau pengayaan. Nah jadi RPP sekarang lebih ringkas, 3 lembar selesai. Kalau yang dulu modul agak tebal ya, banyak kan. Nah supaya gampang, buat saja pembelajaran itu per hari. Kalau per minggu, kadang kita buat RPP per minggu itu kadang tidak tercapai, Bapak Ibu. Target kita seminggu anak kita ternyata nggak bisa. Lebih efektif lagi kalau RPP itu kita buat per hari. Sehari berapa, bahasa Indonesianya berapa jam biasanya? 2 jam. Ya udah, berarti kita buat RPP-nya per 2 jam. Besok buat lagi, besok buat lagi. Jadi memudahkan kita. Nah, ini Bapak Ibu perlu nggak contohnya ini atau udah paham buat sendiri ya? Perlu contohnya atau udah bisa lah buat kayak gini gitu. Oke, kalau perlu contohnya nanti saya kirim, ada nomor rekening di bawah. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari kami tentang pembelajaran mendalam. Intinya masih sama seperti yang lalu. 8 dimensi dengan 6 itu juga tidak terlalu jauh bedanya. RPP-nya bentuknya samalah, ada penambahan sedikit saja. Tidak ada hal baru, jadi jangan takut berat di learning pula, bahasa Inggris pula, tidak. Pembelajaran mendalam itu samalah dan kita semua saya yakin selama ini sudah melakukan seperti ini di kelas. Cuma namanya aja sedikit istilah-istilahnya yang diganti. Itu saja dari saya. Ada mungkin boleh pertanyaan Bapak Ibu atau waktu sudah siap cukup lah ya. Kalau mau bertanya silakan, yang belum paham. Kalau sudah cukup kita tutup. Tidak ada yang mau bertanya ya sudah. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak detiknya sudah terekam.